Ini juga pemirsa, Jalan Mangga 2 Raya Pademangan, Jakarta Utara lumpuh akibat terendam banjir. Kendaraan yang nekat melintas mengalami mati mesin. Akibat hujan deras, Jalan Raya Mangga 2 Raya Pademangan, Jakarta Utara pun terendam air setinggi kurang lebih 1 meter hingga tak lagi bisa dilintasi kendaraan. Hingga saat ini air masih terus meninggi. Kalau balik ke sono lebih tinggi. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Jalan Jembatan 3 Pluit, sudah ada rekan Naura Syafikah dan juga ada Hadisti Arifah di Mangga 2. Selamat sore rekan-rekan. Ya, saya sapa Naura dulu. Selamat sore Naura, bagaimana kondisi terkini di lokasi Anda saat ini? Selamat sore Raisa dan pemirsa, kalau situasi saat ini di Jembatan 3 Raya Jakarta Utara untuk banjirnya sudah surut, tidak ada genangan kembali. Dan jika kita bandingkan dengan pagi hari, memang tadi pagi untuk di Jembatan 3 Raya ini untuk situasinya memang banjirnya sangat tinggi sekali, diperkirakan di 50 cm. Namun untuk saat ini banjir sudah tidak terlihat, sehingga untuk kendaraan dari roda 2, roda 4 dan juga transportasi umum sudah bisa berkendara dan melewati jalur ini lagi. Dan tidak hanya dari kendaraan saja yang bisa lewat, untuk warga juga sudah bisa beraktivitas kembali, karena tadinya di posisi saat ini saya melaporkan tadi sempat masih ada genangan, namun di siang hari sudah berangsur surut hingga di sore hari ini sudah tidak ada genangan kembali, sehingga untuk warga ataupun pemirsa yang ingin berkendara melalui Jembatan 3 Raya Jakarta Utara sudah bisa, karena di sini sudah bisa untuk dilalui oleh kendaraan. Sementara itu Raisa. Ya pemirsa, kita ke Hadisti Arifah di Mangga 2. Ya, selamat sore Disti, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat sore Raisa dan juga pemirsa. Hingga sore hari ini di kawasan Mangga 2 Jakarta masih digenangi banjir. Untuk saat ini ketinggian banjir ini di salah satu sisi jalan tepat di depan pusat perbelanjaan Mangga 2, ketinggiannya masih mencapai 20 hingga 30 cm. Memang sore hari ini sudah mulai berangsur surut, tidak setinggi pagi tadi. Kalau kita bandingkan pagi tadi ketinggiannya ini masih berada di 1 meter. Namun hingga sore hari ini ketinggiannya sudah mulai surut, bersisa 30 cm. Namun meski begitu, untuk lalu lintas hingga sore hari ini masih lumpuh atau tidak dapat dilewati baik itu kendaraan roda 2 maupun juga roda 4. Kemudian juga aktivitas warga pun di sini juga masih terganggu. Seperti kalau kami pantau, ruko-ruko yang berada di pinggir jalan yang terdampak banjir ini terpaksa tutup atau tidak beroperasi karena mengalami kondisi banjir tepat di jalan depan ruko mereka. Dan di sini, Raisa dan juga pemirsa, di sudut sini kami melihat memang sudah banyak kendaraan yang mengantri memantau ketinggian banjir pada sore hari ini. Beberapa memilih untuk putar balik, namun beberapa juga ada yang memaksa untuk menerobos banjir ini. Namun tadi sejumlah kendaraan mengalami rusak mesin atau mogok, sehingga mereka terpaksa harus mendorong kendaraan mereka di tengah jalan yang terdampak banjir. Dan hingga sore hari ini kami juga sudah melihat pihak kepolisian yang sudah turun ke lokasi jalan yang terdampak banjir ini untuk mengatur kondisi lalu lintas. Sejak pagi tadi hingga sore hari ini, jalan yang menuju ke arah Jalan Gunung Sahari atau ke kawasan Senen ini masih ditutup, sehingga pihak kepolisian ini memberlakukan kontraflow, di mana sisi jalan yang menuju ke arah Ancol ini dibuka untuk jalur menuju ke arah Jalan Gunung Sahari atau ke arah kawasan Senen, sehingga kendaraan yang akan melintasi jalan yang terdampak banjir mereka bisa memanfaatkan ataupun menggunakan jalur kontraflow ini. Dan kalau sore hari ini juga kita melihat kondisi jalanan ini sudah mulai padat karena memang ini juga sudah bertepatan dengan jam pulang kerja, sehingga kalau untuk lalu lintas ini sudah mulai terlihat menumpuk, sudah terlihat padat dan juga sedikit mengalami ketersendatan karena kondisi lalu lintas atau kondisi jalan yang harus dibagi untuk 2 jalur begitu. Dan untuk banjir ini juga tidak hanya berdampak pada kondisi lalu lintas saja, namun kami juga melihat ini sempat ataupun juga menggenangi kawasan pemukiman warga. Namun ini tidak membuat warga harus melakukan evakuasi atau proses evakuasi,
karena untuk banjir ini belum sampai masuk ke dalam rumah, hanya sebatas di jalan saja atau di halaman rumah saja. Dan terkait kondisinya memang semakin sore ini semakin surut, namun kita masih harus memantau lebih lama begitu Raisa, melihat bagaimana potensi cuaca atau curah hujan yang akan terjadi, karena untuk banjir ini memang tadinya diakibatkan oleh tingginya curah hujan yang terjadi sejak Minggu malam hingga Senin pagi, di mana tadi warga juga menyatakan bahwa kondisi banjir ini sudah mulai terjadi pada dini hari atau pada Minggu malam, hingga hari ini masih terlihat setinggi 30 cm atau masih tidak dapat dilalui. Jika nanti hujan kembali turun, tentunya ketinggian banjir ini berpotensi meningkat, namun jika tidak, kemungkinan banjir ini akan kembali surut, dan kalaupun surut nanti tentunya untuk lalu lintas akan dibuka dan dapat dilalui oleh kedua sisi. Demikian Raisa. Baik, terima kasih Hadisti Arifah melaporkan langsung dari Mangga 2, dan sebelumnya ada Naura Syafikah melaporkan dari Pluit. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela antipati. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Komisi meringkus 7 Presiden Prabowo Subianto berencana mengikuti kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitu pun adalah Sindo Today. Rumah Moret Pas 2 Jenderal disertai angin kencang. Ternyata mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil-mobil wartawan mengalami kecelakaan di Tol Pemalang, Batang. Sindosia. Korban meninggal dunia dalam Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan daerah strategis. Sindo Sore. Kobaran api besar meluluh banjir setinggi 75 cm mulai masih secara bertahap. HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Karena cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar, Bang, ya. Dibayar tapi dalam cara. Apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK? Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang-orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. sekolah sangat berperan penting tidak menerima adanya bullying. Jangan lewatkan Inside Story, Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, pelatih baru Timnas Indonesia sekaligus mantan pelatih Timnas Kanada John Hartman merupakan sosok yang mentereng. Dalam karirnya, Hartman sukses membawa Timnas Kanada ke Piala Dunia 2022 lalu.